Langkah yang kita ambil penuh keyakinan, menuju masa depan penuh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Ya, kemarin saya off ya, saya tidak bikin prediksi atau referensi transaksi gitu. Karena kemarin saya ada tugas untuk ke Salatiga. Dan hari ini saya lanjut kembali untuk ya sharing-sharing prediksi gitu. Ini bukan sinyal ya, sekali lagi ini bukan sinyal. Saya hanya memberi informasi, referensi bagi Anda untuk transaksi. Ya, sebelumnya nih hari Selasa ternyata harga naik. Ya ini anomali ya. Karena opennya di bawah open sebelumnya, tapi dia berhasil melewati harga high dan sama sekali tidak menyentuh harga low. Nah, kemudian dilanjutkan lagi anomalinya. Open di atas open sebelumnya, tapi membuat high walaupun akhirnya dibawa turun. Nah, kecurigaan saya nih hari Senin kemarin itu saya pikir masih bisa berlaku gitu. Saya pikir market akan segera sideways di area sini. Mengingat ini kan overbought dan mulai ke zona netral gitu. Tapi untuk moving average-nya masih di zona overbought. Iya, kecurigaan saya kemarin, saya ulang ya, bukan kemarin sih, hari Senin ya. Hari Selasa, sorry. Ini menyerupai Elliott Wave di mana gelombang pertama ini kecil, koreksi, gelombang kedua ini panjang, koreksi, gelombang ketiga seharusnya lebih pendek daripada gelombang pertama. Waktu itu saya sempat membuat prediksi, jadi saya buat kotak di sini, kemudian dipindahkan ke atas, dan sempat terlewati walaupun koreksi turun. Nah, bagaimana kalau ternyata kotaknya di sini? Artinya masih di bawah lanjut naik lagi. Maka dia bisa mencapai lebih dari 800. Bisa jadi seperti itu, tapi saya pikir ya ini akan sideways dulu sebentar, mungkin seperti ini. Ya, dengan kemungkinan dia akan kembali ke area 2700 nih. Psikologi level dia uji itu dengan batasan bawah. Sepertinya di sini. Sebuah warnanya ungu. Nah, sepertinya di sini batasnya di 72 kalau dia koreksi. Kemudian naik lagi dan ini akan menjadi zona supply. Nah, demikian perkiraan saya, kemungkinan dia akan bolak-balik di situ dalam beberapa waktu ke depan. Untuk pivot hari ini ada di 2729,45. Hari ini open di bawah pivot, tapi masih sedikit di atas open kemarin. Bukan kondisi yang sempurna untuk menduga melalui antar open ya. Kemudian resisten 1 ada di 2750,05, resisten 2 ada di 2779,45 dan resisten 3 ada di 2800. Kemudian support 1 ada di 2700,1, kemudian di support 2 ada di 2679,5 dan support 3 ada di 2650,15. Untuk kalender ekonomi hari ini seperti biasa hari Kamis jam 19.30 ada jobless claim. Untuk continuing jobless claim diperkirakan naik tipis dari 1.867.000 menjadi 1.880. Naik tipis ya. Hanya 13.000. Kemudian jobless claim for week average diperkirakan naik tipis juga dari 236.250 menjadi 238.000. Naik 1.750. Tipis banget. Kemudian initial jobless claim diperkirakan naik tipis dari 241.000 menjadi 242.000. Jam 20.45 ada S&P Global Service PMI diperkirakan turun tipis dari 55,2 menjadi 55. S&P Global Manufacturing PMI diperkirakan naik tipis dari 47,3 menjadi 47,5. Jam 21 ada New Home Sales non-mon
diperkirakan naik nih, tapi masih minus. Dari minus 4,7% menjadi minus 2,2%. Kemudian new home sales bulan September diperkirakan naik tipis dari 0,716 million atau 716.000 menjadi 720.000. Naik tipis banget. Secara umum naik turunnya ini nilai-nilainya ini semuanya tidak terlalu jauh gitu. Jadi untuk jobless claim ada kenaikan, itu buruk untuk ekonomi, biasanya bagus untuk emas, tapi perubahan nilainya juga kecil. Kemudian untuk global service PMI itu buruk untuk ekonomi, biasanya bagus untuk emas, tapi perubahannya juga kecil. Untuk new home sale nilainya justru bagus untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas, tapi ini perubahannya kecil. Dan untuk hari ini mungkin akan memperhatikan ya untuk pidato-pidato yang ada dari para anggota The Fed. Jadi ini sudah ada pidato, umumnya sih tidak terlalu impact pada perubahan harga. Tapi dengan kondisi The Fed akan menurunkan suku bunga, kemungkinan pidato-pidato ini akan didengarkan, diperhatikan oleh para trader. Kita kembali ke chart, kita turunkan time frame ke 4 jam. Jadi jatuhnya mulai sore ya, jam 16, kemudian turun secara 4 jam. Maka angka 15 akan menjadi support secara 4 jam. Kemudian kita lihat 1 jam. Ya mulai sore ya benar-benar jatuh. Angka supportnya sama di sekitar 14, tapi lebih dalam lagi low-nya di 78. Ya kira-kira nih kemungkinannya nih Anda lihat. Nah, bisa jadi seperti yang ini. Ada sedikit sideways dulu untuk hari-hari ini. Jadi up and down ya. Up and down, take your profit. Nikmati dulu roller coasternya nih. Untuk seller jangan terlalu buru-buru, karena ini belum benar-benar high. Dan untuk buyer, hati-hati, profit ambil dulu, karena ini sudah dekat high. Market bisa sewaktu-waktu ambrol. Namun seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi. Dengan strategi tepat, kita raih mimpi. Di setiap transaksi ada peluang.